Ada wajah manusia dengan mata tertutup di dada ayahku. Dokter bilang itu fetus in fetu. Tapi orang tua di desa bilang itu bisul berwajah manusia. Manusia hidup dengan wajah manusia. Manusia mati dengan wajah manusia. Kuda hidup dengan wajah kuda. Kuda mati dengan wajah kuda. Ayahku takkan hidup lama. Saat wajah itu membuka matanya, itulah saat kematian ayahku. Benar saja. Beberapa hari kemudian, wajah itu membuka matanya. Ayahku mengunci dirinya di dalam kamar. Jeritannya tak henti-hentinya. Kakek mendobrak pintu dan masuk. Tapi sudah terlambat. Setengah tubuh ayahku telah digigitnya sendiri. Darah berceceran di mana-mana. Kematiannya sangat mengerikan. Tak seorang pun menyangka setelah ayahku meninggal, wajah itu berpindah ke tubuhku. Orang-orang desa mulai bergosip. Mereka bilang itu karma dari dosa keluarga Li. Nenek menangis terseduh-seduh. Kakek merokok tanpa henti. Wajahnya pucat pasi. Aku bertanya pada ibuku dengan ketakutan. Dosa apa yang kakek perbuat dulu? Ibuku hanya menggelengkan kepala sambil menangis. Tak mau memberitahuku. Kakek sepertinya sudah membulatkan tekad. Dengan wajah muram, ia berkata, dosa yang kulakukan, akan kutanggung sendiri. Jangan sampai cucuku ikut menanggungnya. Lalu ia mengemasi barang-barangnya dan pergi mencari orang sakti untuk melepaskan kutukan itu. Tak disangka, kakek pergi selama 10 tahun. Nenek dan ibuku mengira dia telah meninggal di luar sana. 12 tahun kemudian, kakek tiba-tiba kembali. Dan aku juga lulus kuliah. Untungnya, selama bertahun-tahun, wajah itu tidak pernah membuka matanya. Aku hidup dalam ketakutan hingga saat ini. Aku bergegas pulang setelah meminta cuti. Aku terkejut saat melihat kakek. Kakek yang dulu tegap, kini telah tiada. Kakek sekarang kurus kering. Tubuhnya penuh dengan bekas luka yang saling bersilangan. Dan ia kehilangan satu matanya. Entah matanya dicungkil paksa atau bagaimana. Yang jelas hanya tersisa lubang kosong. Salah satu kakinya juga lumpuh. Ia hanya bisa menyeretnya di tanah. Hatiku terasa sakit. Aku tak bisa membayangkan apa yang kakek alami selama bertahun-tahun di luar sana. Nenek dan ibuku terus menangis. Saat melihatku, kakek langsung menarikku masuk ke rumah tua. Ia meminta nenek dan ibuku untuk tidak mengganggu. Kakek menyalakan rokok setelah masuk. Kau ingin tahu dosa apa yang kulakukan dulu? Sekarang akan kuceritakan. Kakek mulai bercerita sambil merokok. Ia menceritakan kisah tragis yang telah lama terkubur. Tahun 1942, terjadi kelaparan hebat di Henan. Banyak orang meninggal. Saat itu, nenek sedang hamil. Mereka sudah beberapa hari tidak makan. Kulit kayu dan rumput liar yang bisa dimakan sudah habis. Kakek memberikan semua makanan yang bisa dimakan kepada nenek. Melihat situasi ini, cepat atau lambat mereka akan mati kelaparan. Kakek bangkit dari tanah dan berkata akan pergi mencari makanan. Tak disangka, ia benar-benar menemukan makanan. Dan itu adalah daging. Nenek bertanya dari mana daging itu berasal. Kakek diam saja. Kakek juga tidak mau makan meskipun disuruh. Ia bilang menemukan jerami kering di pinggir jalan dan sudah kenyang. Begitulah, setiap hari kakek selalu membawakan daging untuk nenek. Akhirnya nenek punya tenaga. Bayi di dalam kandungannya pun selamat. Hari itu, kakek pergi lagi dengan tubuh yang lelah. Kakek pergi lagi dengan tubuh yang lelah. Nenek diam-diam mengikutinya. Dia ingin tahu dari mana datangnya daging di saat kelaparan ini. Ternyata dia sampai di sebuah gua yang terbengkalai. Seorang wanita tergantung dengan seutas tali. Wanita itu mengenakan setengah kostum opera. Separuh daging tubuhnya sudah hilang. Nenek berteriak wah, dan pingsan. Setelah itu, nenek melahirkan prematur. Melahirkan ayahku. Dan sejak lahir, di dada ayahku, ada wajah manusia yang samar. Seiring ayahku tumbuh dewasa, wajah itu semakin jelas. Karena itu, kakek membawanya ke dokter. Dokter bilang itu janin parasit dan harus dioperasi. Kakek tahu wajah itu pasti berkaitan dengan kejadian tersebut. Dia bergegas pulang ke rumah. Kemudian seorang pendeta Tao datang ke desa. Dia melihat wajah di tubuh ayahku dan menggelengkan kepalanya. Dosa besar, tahukah kalian apa yang kalian makan dulu? Ini bukan dosa biasa. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan. Tak ada cara yang bisa menyelesaikan. Hanya bisa menunggu turun-temurun selamanya. Bayi laki-laki itu akan mati muda dan mengenaskan. Setelah berkata demikian, pendeta Tao pergi. Sejak saat itu, cerita ini tersebar di seluruh desa. Aku terkejut mendengarnya dan bertanya pada kakek. Makhluk apa itu sebenarnya? Kakek tertawa getir dan tidak menjawab. Dia hanya memberiku setengah batang rokoknya. Setelah beberapa hisapan, aku pingsan. Entah berapa lama, aku terbangun seperti bermimpi. Aku mendapati diriku tertidur di meja. Kakek sedang membuatkan tato untukku. Sambil bergumam, manusia hidup, wajah manusia, manusia mati, hantu ditato, tubuh hantu, manusia hidup, jiwaku lindungi jiwamu, satu nyawa ganti satu nyawa. Aku pingsan lagi. Aku mendengar suara kakek. Cucuku, kakek pergi, kau harus hidup baik-baik. Lalu suara ketukan pintu yang keras membangunkanku. Aku membuka pintu dan ibu membawaku pulang dengan cemas. Punggungku masih terasa sakit. Tadi kakek masih membuatkanku tato. Mana kakek? Ibu tertegun. Bicara apa kau? Kakekmu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Hari itu dia membawamu ke rumah lama. Tidak lama kemudian dia pulang sendiri. Setelah pulang, keadaannya memburuk. Sebelum meninggal,
Dia berpesan agar kau baru boleh dipanggil keluar setelah 3 hari. Bukankah sudah 3 hari, kita harus mengadakan pemakaman untuk kakekmu? Pikiranku kosong, kakek meninggal 3 hari yang lalu. Lalu siapa yang membuatkanku tato? Aku berjalan ke cermin, dan segera melepas bajuku. Di punggungku ada tato wajah binatang merah terang yang saling bersilangan. Ada perasaan aneh, ini bukan mimpi. Yang membuatkanku tato tadi adalah hantu kakek. Aku menangis terseduh-seduh di pemakaman kakek. Nenek memberiku surat wasiat. Dalam surat wasiatnya, kakek menjelaskan 3 langkah untuk mematahkan kutukan. Pertama, wajah manusia, tato hantu. Hantu kakek membuatkanku tato. Ini disebut tato hantu. Hantu menato jiwanya ke punggungku. Ini disebut tusuk jiwa. Aku punya wajah manusia di dadaku dan tato hantu di punggungku. Ini disebut wajah manusia, tato hantu. Kedua, aku harus menikahi Xiao Cui dari desa. Ketiga, setelah menikah, aku harus membawa Xiao Cui pergi dan berhenti sekolah. Temui seseorang bernama Zhang Sangui. Jangan pernah kembali ke desa. Dan tentang apa yang dimakan waktu itu, serta apa yang kakek alami di luar selama bertahun-tahun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah membaca surat wasiat kakek, aku benar-benar tidak mengerti apa hubungannya. Yang paling tidak bisa kuterima adalah menikahi Xiao Cui. Xiao Cui idiot, dan usianya lebih tua dari ayahku. Biasanya kami memanggilnya si tolol. Syarat lainnya bisa kulakukan, tapi menikahi Xiao Cui, aku tidak bisa, karena aku sudah punya pacar di universitas. Namanya Sujing, kami saling mencintai. Karena ini, aku bertengkar hebat dengan nenek. Melihat aku tidak mau menurut, nenek memberitahuku yang sebenarnya. Ternyata, saat kakek memakan daging makhluk itu di gua, Xiao Cui melihatnya. Saat itu dia baru berusia 3 tahun. Dia ketakutan hingga menjadi gila. Sejak itu dia selalu bertingkah gila. Kakek menyuruhku menikahi Xiao Cui, pasti ada hubungannya dengan ini. Kemudian nenek memberitahuku hal yang mengejutkan. Jauh sebelum kelaparan itu terjadi, dia pernah melihat langsung. Kakek bertemu diam-diam dengan seorang wanita berpakaian opera di dalam gua. Setelah mendengar itu, aku menatap nenek dengan kaget. Nenek menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku juga tidak tahu apa itu. Di masa kelaparan itu, bertahan hidup saja sudah sulit. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan hal itu? Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, aku berkata kepada nenek, beri aku waktu. Aku ingin kembali ke kota untuk berpamitan dengan Sujing, dan bertemu dengan Zhang Sangui itu. Nenek setuju. Kembali ke kampus. Aku ingin putus dengan Sujing. Tetapi melihat wajahnya yang lembut, aku tidak tega mengatakannya. Teringat 3 hal yang dipesankan kakek dalam surat wasiatnya. Berhenti kuliah, menikahi si tolol, dan mencari Zhang Sangui. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mencari Zhang Sangui dulu. Berdasarkan alamat di surat wasiat, aku menemukan Zhang Sangui di sebuah toko kecil, di ujung jalan pinggiran barat. Orang tua itu penuh kerutan, bertubuh pendek, dan sedikit bungkuk. Matanya menatapku tajam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghampiriku, dan merobek baju di dadaku. Dia menatap tajam wajah di dadaku, lalu berputar ke belakangku dan mengangkat bajuku. Tato hantu, kau cucu Li Laogui, kan? Li Laogui yang dia maksud pasti kakekku. Tapi bagaimana dia tahu tentang tubuhku? Bagus, Li Laogui hebat. Dia berhasil melewati 99 siksaan, dan menjadi manusia hantu. Dia bahkan berhasil memasukkan jiwa hidupnya ke dalam tato ini. Berkat dia, kau sekarang adalah penusuk jiwa. Penusuk jiwa yang telah terputus selama 100 tahun akan diteruskan olehmu. Li Laogui menyuruhmu melanjutkan garis keturunan penusuk jiwa. Ini hanya langkah pertama untuk mematahkan kutukan. Apakah dia juga menyuruhmu menikahi seorang idiot? Sepertinya orang tua ini tahu segalanya tentang keluargaku. Kau pikir ini bisa mematahkan kutukanmu? Ini baru permulaan. Hanya untuk sementara menyelamatkan nyawamu. Saat kau menjadi penusuk jiwa sejati, mampu atau tidaknya kau mematahkan kutukan itu tergantung padamu sendiri. Juga tergantung pada takdir keluargamu. Aku punya banyak pertanyaan. Tapi sebelum aku sempat bertanya, orang tua itu melambaikan tangannya. Kakek Li menyuruhmu menemuiku. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku akan membantumu. Mulai besok, aku akan mengajarimu seni tato. Aku bertanya dengan penasaran. Tentu saja bukan. Seniman tato hanya membantu orang lain membuat tato. Dan juga berbeda dengan Wen Yinxi. Wen Yinxi hanya bisa mentato gambar hantu dan roh yin di tubuh. Sedangkan Qi Hunxi bisa memanggil roh yin apapun, dan menusuknya ke dalam tato. Entah itu mencari kekayaan, keberuntungan, mengusir roh jahat, menghindari bencana, menjadi lebih kuat, lebih lemah, menjadi pria, menjadi wanita, mengusir hantu, mengendalikan dewa, uang, seks, kekuasaan, semua bisa didapatkan melalui Qi Hun. Ilmu Qi Hunxi sudah punah selama 100 tahun. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Seperti tatomu, wajah manusia di depan dan tato hantu di belakang. Ada berapa orang yang bisa melakukannya? Mulai hari itu, aku belajar dari kakek Li, keahlian tato dan Qi Hun. Orang tua itu memberiku beberapa kulit domba untuk berlatih. Ini adalah teknik kuno, dan berbeda dengan tato biasa.
Harus menggunakan jarum perak untuk menggambarnya sedikit demi sedikit. Setelah berlatih beberapa pola, aku sudah sepenuhnya menguasainya. Zhang Sangui memaksaku untuk terus berlatih. Begitulah seterusnya hingga hari ke-10. Aku sedang mentato kulit domba. Suara itu ternyata berasal dari tubuhku. Aku gemetar merobek baju di dadaku. Wajah di dadaku masih menutup mata, tapi bibirnya bergerak-gerak, merdu dan menyedihkan. Entah kapan, tangan kananku berubah menjadi ungu kebiruan. Aku berteriak kaget dan mengejutkan Zhang Sangui. Dia memegang tangan kananku dan berkata dengan penuh semangat, "Berhasil. Kau memang layak menjadi cucu kakek Li." Dia tidak salah pilih. Keluarga Li ditakdirkan untuk tidak punah. Mulai hari ini, kau adalah Cihunsi sejati. Hal terpenting bagi Cihunsi adalah tangan ini. Tangan ini bisa memanggil roh yin apapun. Tapi ada banyak pantangan. Jika salah sedikit saja, bisa merenggut nyawamu. Pantangan Cihun sudah kutulis di buku kecil yang ada di laci. Lihat saja sendiri. Baiklah. Tugas yang diberikan kakek Li sudah selesai. Aku harus pergi. Kau mau pergi sekarang? Aku sangat ingin menemukan petunjuk. Apa yang sebenarnya dimakan nenek dulu? Apakah dia berselingkuh dengan kakek? Apa yang sebenarnya dialami kakek selama bertahun-tahun di luar? Wajah di dadaku membuka mulutnya dan menyanyikan opera. Apa ini? Dan apakah roh kakek benar-benar ada di tato punggungku? Orang tua itu tertawa dingin. Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Membocorkannya akan berakibat fatal. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Oh ya, nak, si tua bangka kakek Li itu bukan orang sembarangan. Sebaiknya kau ikuti apa yang dia katakan. Bahkan jika kau harus menikahi orang bodoh, kau harus menikahinya. Ingat itu. Hatiku berdebar. Dia tertawa dingin lagi dan menatapku dari atas ke bawah. Kau anak yang cukup baik. Aku akan mengingatkanmu beberapa hal. Sekarang kau adalah penusuk jiwa resmi. Besok buatlah papan nama bertuliskan penusuk jiwa. Bukalah lapakmu secara resmi. Gunakan tangan kirimu untuk mentato dan mendapatkan sedikit uang. Sedangkan tangan kananmu hanya untuk melayani klien khusus. Menusuk jiwa orang lain akan memberimu banyak uang. Tapi perhatikan pantangannya. Dan klien pertamamu sangat penting. Harus seorang wanita. Usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan sio harimau. Selain itu, pada tanggal 6 bulan 6, 9 bulan 9, dan 15 bulan 12, akan datang 3 klien yang sangat berpengaruh padamu. Kau harus waspada. Mungkin juga mereka akan mengambil nyawamu. Berkah atau musibah, tergantung padamu. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu dan pergi. Saat di ambang pintu, dia berkata lagi, "Oh ya, sewa rumah ini 1 bulan, dan hampir habis. Ingat untuk membayarnya." Dia pergi begitu saja, bahkan sebelum fajar. Namun, yang tak kuduga adalah, selama 10 hari aku tinggal bersama hantu Zhang San. Banyak kejadian aneh dan misterius terjadi di sekolah. Kembali ke sekolah, aku menemui Su Jing. Ku dengar sahabatnya, Sulei, gantung diri di hutan kecil di belakang sekolah. Aku sangat terkejut. Sulei juga teman sekelasku. Gadis itu, sama sepertiku, berasal dari desa. Dia orang yang sederhana dan rajin belajar. Bagaimana bisa begini? Semua orang di sekolah mengatakan Sulei diam-diam bekerja di klub malam dan tidak tahan dengan tekanan sehingga memilih untuk gantung diri. Su Jing menangis dengan sedih. Aku memeluknya. Oh ya, ada satu hal lagi. Lu Ming, teman sekelas kita, juga hilang. Hatiku berdebar. Lu Ming adalah sahabatku. Bagaimana bisa begini? Aku punya firasat buruk. Sesampainya di rumah, kuisi daya ponselku. Ternyata ibu dan nenekku telah meneleponku belasan kali. Dan ada satu pesan. Pernikahanmu dengan Xiao Cui sudah siap. Segera pulang. Aku sangat bingung. Baiklah. Aku akan menunda dulu masalah putus dengannya. Biarkan aku menemaninya beberapa hari lagi. Namun, beberapa hari berikutnya, Su Jing terus mengalami kecelakaan. Saat pergi ke kelas di ruang kuliah bertingkat, dia terguling dari tangga. Saat pulang sekolah dan menyeberang jalan denganku, dia hampir tertabrak mobil. Saat berenang di rumah, dia hampir tenggelam. Aku mulai takut. Aku merasa semua ini mungkin ada hubungannya denganku. Ayah Su Jing, Su Guoseng, bukanlah orang biasa. Dia adalah pengusaha terkenal di kota ini. Merasa ada yang tidak beres, dia mengundang seorang ahli terkenal. Ahli itu mengatakan masalahnya bukan pada Su Jing, melainkan pada pria yang berhubungan dekat dengannya. Tak lama kemudian, aku dibawa ke villa Su Guoseng. Begitu aku masuk, 2 pasang mata menatapku. Su Guoseng mengamatiku dengan datar. Jing Jing pernah bercerita tentangmu. Dia terlalu naif, mengira di dunia ini benar-benar ada pemuda miskin yang menikahi putri orang kaya, Cinderella yang menikahi pangeran. Tanpa menunjukkan emosinya, Su Guoseng menjatuhkan vonis mati untuk hubunganku dengan Su Jing. Master Zhao, apakah menurut Anda masalahnya ada pada anak ini? Master Zhao mulai mengamatiku dari atas ke bawah. Dia mengenakan jubah panjang abu-abu dan berwajah kurus. Hanya satu matanya yang berfungsi. Dia bermata satu. Tiba-tiba dia melihat tato hantu di tanganku. Dia memegang tanganku dan berteriak, "Kau siapa?" Dia menatapku tajam. Tato hantu, penusuk jiwa? Tidak mungkin. Warisan penusuk jiwa sudah punah 100 tahun yang lalu.
Orang tua ini langsung tahu aku seorang penusuk jiwa. Dia memang punya kemampuan. Tuan Su, benar dugaanku. Musibah yang menimpa Nona beberapa hari ini memang disebabkan oleh anak ini. Mulai sekarang, kau tidak boleh berhubungan lagi dengan Nona. Kalau tidak, kau akan membahayakannya. Wajah Su Guoseng berubah. Nah, pergilah dari sini. Xiao Jing, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bisakah aku bertemu Xiao Jing untuk terakhir kalinya? Setelah pergulatan batin, Su Guoseng akhirnya mengizinkanku bertemu Xiao Jing untuk terakhir kalinya. Lalu aku naik ke atas dan bicara jujur pada Xiao Jing. Lupakan aku, kita tidak akan bertemu lagi. Aku membulatkan tekad dan berbalik pergi. Saat menuruni tangga, aku melihat Master Zhao sedang mengganti penutup matanya. Matanya itu seperti dicungkil sesuatu. Hatiku berdebar, teringat kakekku. Saat kakek kembali, salah satu matanya juga seperti itu. Aku langsung yakin akan satu hal. Mata kakek dan Master Zhao dibutakan oleh orang yang sama dengan cara yang sama. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan pergi. Hubunganku dengan Xiao Jing telah berakhir. Hatiku terasa sedih. Lalu aku pergi ke sekolah untuk mengurus pengunduran diriku. 2 dari 3 pesan kakek sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah menikahi Xiao Cui. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon nenek. Aku akan pulang hari ini dan menikahi Xiao Cui. Tolong bantu aku mempersiapkannya. Namun, kata-kata nenek di seberang telepon bagaikan petir di siang bolong. Kata-kata nenek membuatku seperti jatuh ke dalam jurang es. Ternyata Xiao Cui sudah meninggal. Malam sebelumnya, dia gantung diri dengan kostum operanya di pohon bengkok di pintu masuk desa. Ini sudah berakhir. Pesan terakhir kakek tidak terpenuhi. Akankah aku mati mengenaskan seperti ayahku? Aku tanpa sadar melihat ke dadaku. Untungnya, wajah itu belum membuka matanya. Nenek tidak menyalahkanku. Dia hanya berkata dengan suara gemetar. Aku tersadar dan tak tahu harus berkata apa. Setelah menghibur nenek, aku menutup telepon. Rentetan kejadian ini membuatku bingung. Tanpa ragu lagi, aku kembali ke rumah yang kusewa dari Zhang Sangui, dan segera meminta seseorang membuatkan papan nama. Di papan nama itu tertulis 2 kata besar, tusuk jiwa. Di bawahnya ada 2 baris kecil. Namun, setelah papan nama terpasang, selama beberapa hari tidak ada seorang pun yang datang. Bagaimana kalau tidak ada yang datang? Kantongku lebih bersih daripada mukaku. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat seperti ini, seorang pria tua berusia 60-an datang. Dia adalah pemilik rumah ini. Pria tua itu sangat kurus. Begitu masuk, dia langsung meminta uang. 3 hari lagi batas waktunya. Ayo bayar. Aku kehabisan uang dan terdiam. Kakek itu sama sekali tak berbelas kasih. Tidak ada uang. Pergi sana. Aku coba merayunya, berharap kakek itu memberiku waktu beberapa hari lagi. Kakek itu setuju, tapi memintaku untuk membuat surat pernyataan hutang. Lalu, kakek itu tiba-tiba bertanya apa itu tusuk jiwa. Aku tidak menjelaskan banyak, hanya bilang itu tato. Ternyata kakek itu orang yang berpengalaman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan membodohiku. Papan namamu itu bukan untuk tato biasa. Tato biasa mana yang disebut tusuk jiwa? Kamu ini melakukan praktik ilmu hitam, kan? Mitato tubuh gaib atau tato yin yang? Aku mengangguk mengiyakan. Tiba-tiba kakek itu tertarik. Ku dengar itu sangat mistis, tapi efeknya memang nyata. Bagaimana kalau kau tato aku? Jika hasilnya bagus, aku bebaskan sewamu sebulan. Aku tidak minta banyak. Tato aku yang bisa mendatangkan rezeki. Biar aku juga merasakan bagaimana rasanya kaya. Aku teringat pesan Zhang Sangui sebelum pergi. Pelanggan pertama haruslah seorang wanita, berusia di bawah 30 tahun, dan Xiao Macan. Ada beberapa pantangan yang tidak berani kulanggar lagi. Sebelumnya, keraguanku menyebabkan Su Jing mengalami serangkaian kemalangan dan Xiao Cui meninggal. Lalu aku menolak kakek itu. Kakek itu memakiku karena tidak tahu berterima kasih, lalu berbalik pergi. Beberapa hari berlalu lagi, masih belum ada pelanggan yang datang. Aku mulai putus asa. Saat itu, seorang pria bertopi datang ke toko. Topinya ditarik rendah, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Setelah masuk, dia tidak mengangkat kepalanya, melainkan bertanya dengan suara berat. Bos, di sini benar-benar bisa mengusir roh jahat? Saat dia mengangkat kepalanya, kami berdua berteriak bersamaan. Ternyata dia adalah sahabatku, Luming. Kupikir Luming hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku memperhatikan Luming dan melihat matanya cekung, merah, wajahnya pucat, dan tampak lelah. Bagaimana dia bisa dalam waktu sesingkat itu? Pantas saja dia memakai topi. Dengan penampilannya yang lemah seperti ini, cukup menakutkan jika tiba-tiba melihatnya. Luming melihatku dan berkata dengan penuh emosi. Ada masalah, kau ingat 2 tahun lalu? Kita berpetualang di gedung berhantu di sekolah. Hatiku berdebar. Gedung berhantu di sekolah kami. Memikirkannya saja membuatku merinding. 2 tahun lalu, kami masih mahasiswa baru. Tidak tahu apa-apa. Tapi penasaran tentang segala hal. Saat itu, gedung berhantu di sekolah sedang ramai. Dibicarakan, katanya di sana berhantu. 2 kakak kelas kami bilang mau berpetualang di gedung berhantu itu malam hari. Teman sekamarku, Luming, dan pacarnya,
Xiao Rou memaksaku ikut. Saat itu aku masih muda dan berani. Jadi aku ikut. Sekarang kupikir, kami benar-benar dimanfaatkan oleh dua kakak kelas itu sebagai tumbal. Kami pergi ke gedung berhantu yang gelap gulita. Setelah jam 12 malam dengan membawa senter. Dan hal-hal aneh dan mengerikan pun terjadi. Meninggalkan trauma yang mendalam. Sampai sekarang aku tidak mau membicarakannya. Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir ingatan itu. Lu Ming berkata dengan gelisah. Dua kakak senior yang berpetualang bersama kita telah meninggal. Sebulan yang lalu, mereka berdua. Satu kecelakaan mobil. Satu bunuh diri dengan melompat dari gedung. Selanjutnya adalah aku, kamu, dan Xiao Rou. Kita takkan bisa lolos. Jangan bicara omong kosong. Kamu sendiri yang bilang. Satu kecelakaan. Satu bunuh diri. Apa hubungannya dengan semua ini? Ada hubungannya. Sebelum meninggal, mereka terus-menerus bermimpi buruk. Mereka memimpikannya saat kita berpetualang di rumah hantu itu. Dan, entah bagaimana, topeng opera muncul di tubuh mereka. Seperti ini. Lihat, Lu Ming mengangkat lengan bajunya. Aku melihat lengannya dan langsung terkejut. Di lengan atasnya terdapat topeng opera. Topeng pucat seorang aktris opera wanita. Saat menyebutkannya, aku teringat aktor opera yang digantung kakekku. Di dalam gua dan dimakan nenekku setengah. Mungkinkah surat wasiat kakekku yang menyuruhku berhenti sekolah ada hubungannya dengan rumah hantu itu? Sepertinya ada hubungan yang rumit di sini. Topeng opera pucat muncul di lengan sahabatku, Lu Ming. Sepertinya dia diganggu makhluk kotor dari rumah hantu itu. Zhang Sangui pernah bilang tato ini maha kuasa. Mengusir makhluk kotor dari Lu Ming tentu bukan masalah. Tapi masalahnya, klien pertamaku, haruslah wanita Xiao Macan itu. Aku ragu dan bimbang. Tiba-tiba Lu Ming menjerit. Saat kulihat, topeng opera di lengannya benar-benar bergerak. Matanya berputar-putar. Aku juga terkejut. Ini mirip dengan wajah di dadaku. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Lu Ming pingsan karena ketakutan. Aku menggigil. Jika Lu Ming mati, selanjutnya adalah aku. Aku tidak mau wajah tumbuh di tubuhku. Mungkin aku akan mati lebih mengenaskan daripada ayahku. Sepertinya aku harus menyelamatkannya. Mau atau tidak. Aku pun melepas baju Lu Ming dan memutuskan untuk memberinya tato. Kuingat kembali tato yang diajarkan Zhang Sangui. Ada satu makhluk suci bernama Bursiang. Bursiang seperti babi, tapi bukan babi. Ia adalah makhluk suci pemakan hantu. Makhluk kotor yang kita temui di rumah hantu itu pasti hantu. Aku tidak tahu hantu jenis apa, tapi hantu apapun itu, jika ditato Bursiang, pasti akan ditelan abis. Aku mengambil alatku dan mengikuti metode Zhang Sangui. Menggambar Bursiang di punggungnya, lalu mulai menato dengan jarum perak. Prosesnya lancar. Hanya saja saat menato, aku tiba-tiba merasa pusing dan kelopak mataku berat. Ada apa ini? Aku mengguncang kepalaku. Tanganku tetap bergerak. Kepalaku semakin pusing, tapi masih kutahan. Aku merasa setengah sadar, seperti bermimpi, tapi tidak tidur. Linglung. Tiba-tiba, ku dengar suara wanita menyanyi opera. Suaranya panjang, tinggi rendah, sedih, dan merdu. Aku tersentak dan menjadi lebih sadar. Suara nyanyian itu langsung hilang. Aneh sekali. Aku lanjut menato. Saat menato, tato di tanganku dan punggungku mulai memanas. Arwah kakekku ada di tato punggungku. Jangan-jangan, aku baru saja berpikir. Lalu ku dengar suara batuk. Hanya beberapa kali lalu menghilang. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Itu suara kakek. Dan setelah aku mendengar suara itu, rasa panas di punggungku seperti bola api mulai menyebar ke seluruh tubuhku. Akhirnya, rasa panas itu menjalar di sepanjang lengan kananku hingga ke telapak tanganku. Aku mendengar suara dentuman teredam dari tangan kananku. Dan semburan cahaya biru keluar dari telapak tanganku. Dan dengan cepat masuk ke punggung Lu Ming. Ke dalam tato Bursiangnya. Aku terkejut dan samar-samar melihat cahaya biru itu memadat menjadi bentuk Bursiang. Itu adalah roh Bursiang. Kepalaku langsung berhenti pusing dan kembali normal. Gerakan tanganku juga menjadi jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebuah tato monster yang hidup telah selesai. Aku menyeka keringat di dahiku. Dan Lu Ming juga bangun pada saat ini. Dia bertanya kepadaku apakah tato ini benar-benar berfungsi. Saat itu aku tidak yakin. Aku juga tidak tahu apa efeknya. Aku lebih khawatir karena melanggar pantangan. Pelanggan pertamaku bukanlah wanita Xiao Macan itu. Akankah ini menyebabkan konsekuensi serius? Dia melihat aku tidak menjawab dan tidak bertanya lagi. Kemudian dia mulai mengobrol denganku. Universitas kita itu aneh. Ya, beberapa hari yang lalu aku menemui seorang ahli Feng Shui. Ahli itu cukup berilmu. Dia bilang tanah universitas kita sudah lama sekali. Dulu adalah sebuah desa kecil. Kemudian terjadi sesuatu di desa itu. Semua orang di desa itu tiba-tiba menghilang. Hidup atau mati mereka tidak diketahui. Sejak saat itu, desa itu menjadi tempat yang angker. Kemudian, mereka mencari seorang ahli Feng Shui yang hebat. Ahli itu berkata bahwa sebuah universitas harus dibangun di atasnya, untuk menekan sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi, universitas kita dibangun. Tetapi menurut ahli itu, seluruh universitas dibangun berdasarkan bentuk bagua. Di luarnya juga dipasang formasi bagua. Pokoknya, banyak yang dilakukan.
Ngomong-ngomong, kau ingat panggung opera di universitas kita? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Aku tahu tentang panggung opera, yang dulu ada di universitas kita. Sekarang kau masih bisa menemukan foto panggung opera itu di forum kampus. Panggung opera yang sangat tua dan bobrok. Tapi sekarang sudah dihancurkan. Kenapa Lu Ming tiba-tiba membicarakan ini? Firasatku mengatakan ada sesuatu di balik ini. Lu Ming berkata dengan wajah muram. Meskipun ahli itu akhirnya menghancurkan seluruh desa kecil itu dan membangun universitas. Tetapi hanya panggung opera di desa itu yang tidak berani disentuh oleh ahli itu. Jadi, setelah universitas kita dibangun, panggung opera itu tetap ada di kampus. Tidak ada yang berani menyentuhnya, hanya dipagari. Ahli itu berkata jika panggung opera itu disentuh, pasti akan terjadi sesuatu di universitas. Beberapa tahun lalu, universitas berganti rektor. Rektor baru tidak percaya tahayul dan menghancurkan panggung opera itu. Di tempat itu, dia membangun gedung fakultas sastra. Ya, gedung berhantu itu. Aku terkejut. Maksudmu, gedung berhantu yang kita jelajahi sebenarnya dibangun setelah panggung opera itu dihancurkan? Lu Ming mengangguk. Setelah gedung ini dibangun, banyak kejadian aneh terjadi. Setiap pintu belakang gedung ini dibuka, seseorang akan mati. Akhirnya, pintu belakang ditutup dan semua orang hanya menggunakan pintu depan. Tapi, hal aneh tetap terjadi pada siswa di dalam, terutama saat belajar malam. Mereka selalu mendengar suara opera. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menceritakannya dengan perlahan. Beberapa tahun yang lalu, ada sepasang kekasih siswa yang pergi ke gedung sastra ini tengah malam untuk berkencan. Mereka melihat 7 atau 8 pemain opera, mengenakan berbagai kostum opera dan riasan wajah, menyanyikan opera di dalam gedung. Pasangan itu langsung pingsan ketakutan. Tidak lama kemudian, entah bagaimana, seorang siswi berlari ke atap gedung sastra dan bunuh diri dengan melompat. Karena desas-desus tentang gedung sastra berhantu semakin santer, kepala sekolah terpaksa menutup gedung itu dan melarang siswa masuk. Gedung itu terbengkalai dan menjadi gedung hantu. Kejadian ini dirahasiakan. Aku susah payah mencari tahu. Kalau tahu seseram ini, 2 tahun lalu aku pasti tidak akan berpetualang ke gedung hantu itu. Semua gara-gara dihasut senior. Kau ingat saat kita berpetualang di gedung hantu itu? Kita juga mendengar suara opera. Kita berlari menuruni tangga, tapi tidak pernah sampai ke lantai 1. Akhirnya, sudahlah. Jangan diteruskan. Aku memotong ucapannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kejadian itu terlalu mengerikan. Aku tak ingin mengingatnya. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Dengan tato ini, seharusnya kau akan baik-baik saja. Tapi ingat, selama 3 hari, kau tidak boleh mandi, berhubungan seks, atau menodai tato ini. Lu Ming mengangguk. Setelah Lu Ming pergi, hari sudah larut malam. Di luar, hujan gerimis mulai turun, membuat suasana semakin sendu. Kulihat jalanan gelap di luar. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pintu sampai jam 2 pagi. Baru kemudian menutup pintu dan kembali ke kamar untuk tidur. Akhirnya aku tertidur. Tapi aku malah bermimpi yang sangat nyata. Aku bermimpi tentang petualangan kami di gedung hantu itu. Aku, Lu Ming, Xiao Rou, dan 2 senior itu. Kami berjalan hati-hati di dalam gedung hantu yang menyeramkan. Saat sampai di lantai 6, tiba-tiba muncul cahaya putih di depan kami. Di dalam cahaya putih itu, samar-samar terlihat panggung opera kuno. Panggung itu dihiasi lampu dan terdengar suara gendang yang meriah. Beberapa pemain opera dengan kostum warna-warni muncul satu persatu. Ada King Yi, Jenderal Guan Yu berwajah merah, badut yang melompat-lompat, dan Dei yang memukul gendang dan gong di depan. Ini adalah pertunjukan opera. Kami semua tercengang, mengira ini hanya halusinasi. Tapi, mana mungkin 5 orang berhalusinasi bersamaan? Xiao Rou menjerit ketakutan. Kami berlari menuruni tangga seperti orang gila. Kami berlari turun cukup lama. Tapi anehnya, kami tidak menemukan pintu keluar lantai 1. Akhirnya, kami kebingungan dan tidak tahu lari kemana. Kami hanya melihat cahaya redup di depan. Di dalam cahaya itu, terlihat sebuah peti mati berwarna merah darah. Dan ratusan penduduk desa dengan rambut acak-acakan berkumpul di sekitarnya.